Hai, nama aku Gisel dari kelas SH1. Hari ini aku bakal ceritain tentang sesuatu yang seru banget tentang sejarah kita. Guys, coba ngaku deh, siapa di antara kalian yang hobinya rebahan? Yang dikit-dikit bilang, mager keluar, pesan makan online aja deh. Nah, percaya atau enggak, rasa mager ini itu ternyata punya sejarah. Dan rasa mager ini yang bisa bikin peradaban kita jadi maju sekarang. Jadi dulu banget, nenek moyang kita, itu mereka hidupnya capek. Tiap hari lari-lari ngejar binatang, tempat tinggalnya pindah-pindah, dan tempat tidurnya nggak jelas di mana. Sampai akhirnya, pada satu zaman, di zaman Neolitikum, mereka memutuskan untuk berhenti berlari. Ini adalah pertama kalinya mereka ngomong, udahlah capek, kita stay aja di sini. Kita bikin rumah, kita tanam makanan kita sendiri. Dan gara-gara keputusan ini, akhirnya di mana dunia berubah total. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas tentang kehidupan mereka yang lebih maju, kalian pernah mikir gak sih? Sebenarnya orang-orang yang memutuskan untuk menetap di Indonesia ini sebenarnya asli dari Indonesia atau pendatang yang nyasar terus betah tinggal di Indonesia. Nah, para ahli ternyata punya 4 teori yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, buat teori yang pertama itu adalah teori Yunan. Ini adalah teori yang paling sering kita dengar. Katanya, nenek moyang kita itu asalnya dari Tiongkok Selatan atau daerah Yunan. Tapi kenapa mereka datang ke sini? Karena pada saat itu lagi ada perang atau lagi rusuh, jadi mereka mencari tempat aman. Kemudian waktu itu datang 2 rombongan. Yang pertama adalah rombongan tua di mana mereka membawa budaya batu, dan ada rombongan muda yang di mana mereka itu lebih canggih. Mereka udah bawa alat-alat togam. Jadi intinya, kita ini adalah keturunan dari orang yang pindah rumah jauh banget. Nah, kemudian untuk teori yang kedua adalah teori Nusantara. Teori ini adalah teori yang bangga banget sama produk lokal. Ada ahli namanya Pak Muhammad Yamin, beliau ngomong, nenek moyang Indonesia ya asli dari Indonesia. Buktinya apa? Fosil-fosil manusia purba paling banyak ditemui di Indonesia loh. Beliau ngomong kalau orang Indonesia sendiri yang menyebar ke luar negeri. Keren kan? Kemudian teori yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Katanya, kita itu bukan berasal dari Tiongkok daratan, tapi dari Taiwan. Mereka ini jago banget main air alias berlayar. Dari Taiwan, mereka naik perahu ke Filipina, dan akhirnya masuk ke Sulawesi. Dan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi, kalau sekarang kalian suka laut, mungkin itu adalah bakat turunan dari mereka. Terakhir, teori yang keempat adalah teori out of Africa. Katanya, semua manusia modern di bumi ini asalnya dari Afrika. Jadi mereka awalnya jalan kaki jauh banget dari Afrika sampai ke Asia, terus nyebar ke Indonesia. Jadi intinya, kita semua di bumi ini sebenarnya adalah saudara jauh. Oke, balik lagi ke cerita awal. Mau dari manapun mereka berasal, intinya mereka akhirnya ngumpul di sini dan masuk ke zaman Neolitikum. Nah, di zaman inilah terjadi perubahan besar, yang awalnya mereka mencari makanan, sampai akhirnya mereka bisa membuat makanan sendiri. Daripada mereka harus ngejar-ngejar babi hutan yang belum tentu dapat, kenapa nggak babi hutannya kita kandangin? Atau kenapa nggak biji-bijiannya kita tanam sendiri? Nah, dari sinilah kehidupan agraris dimulai. Nah, karena mereka udah punya rumah dan lagi nungguin hasil panen, mereka punya banyak waktu luang. Gabut nih ceritanya. Mereka mulailah upgrade alat-alat mereka. Dulu kan kapak kasar tuh. Nah, di zaman ini mereka asah terus kapak sampai jadi halus dan kinclong. Waktu itu ada 2 kapak persegi dan kapak lonjong. Udah mirip kayak upgrade HP lah, makin tipis, makin canggih. Dan waktu itu mereka juga udah mulai sadar penampilan. Mungkin karena udah punya tetangga, mereka malu kalau kelihatan kucel. Mereka udah mulai bikin pakaian dari kulit kayu yang mereka pukul-pukul sampai jadi lemes. Mereka juga udah mulai bikin perhiasan, kayak gelang dan kalung yang dibuat dari batu-batu indah. Jadi kalau sekarang kalian suka pakai perhiasan, itu adalah hobi turunan dari zaman batu loh ternyata. Di zaman ini juga, karena hidup ngumpul di kampung, muncul kebiasaan gotong royong. Bantuin gue bikin atap rumah dong, nanti gue kasih ubi deh. Nah, ini juga menjadi awal mula sistem barter. Dulu kan mereka nggak punya uang, jadi mereka saling tukar-menukar barang. Dan satu lagi yang penting, manusia percaya bahwa ada kehidupan lain. Setelah seseorang meninggal, mereka percaya bahwa rohnya masih ada. Maka muncul kepercayaan untuk menghormati roh nenek moyang. Dan juga percaya kepada benda-benda sakti. Jadi teman-teman, zaman Neolitikum dan kedatangan nenek moyang kita itu adalah dasar dari kita sekarang. Mereka nggak cuma ngewarisin jiwa petualang, tapi juga mereka mewariskan kepintaran untuk menetap, bertani, dan juga hidup bareng-bareng. Bayangin kalau dulu mereka nggak memutuskan untuk mager dan bikin kampung.
Mungkin sekarang kita masih di hutan dikejar-kejar sama macan, bukan lagi nontonin aku cerita di sini. Oke, segitu dulu cerita dari aku tentang zaman Neolitikum, cerita nenek moyang kita yang cerdas, dan kedatangan nenek moyang kita. Dadah!